Salawat dan salam selalu dilimpahkan pada uswah dan kedua kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah kita, yang kita yakini setiap apa yang dikatakannya benar. Beliau tidak berkata melainkan berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Quran surat An-Najm ayat kedua dan ketiga. Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Muhammad berkata-kata melainkan dengan wahyu, berdasarkan wahyu yang diwahyukan padanya. Di antara apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah tentang fitnah yang disampaikan oleh para nabi dan rasul, yaitu fitnah Dajjal. Nah, terkait dengan fitnah Dajjal ini, Rasulullah menyebutkan dia adalah fitnah yang terbesar dan terburuk sejak Allah menciptakan Nabi Adam sampai hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis yang tadi saya bacakan, saya temukan di dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman, ya, karya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad dari Timur Tengah, dari Syam. Beliau menukilkan hadis itu, di mana Rasulullah SAW menyatakan, "Ma baina khalqu Adama ila qiyamis saah fitnatun akbar minad dajjal." Tidak ada satu fitnah pun sejak Allah menciptakan Nabi Adam sampai hari kiamat, satu fitnah yang lebih besar dari fitnah Dajjal. Walaqad anzara al-anbiya wa rasulu anhu qaumahum. Dan sungguh para nabi dan rasul semuanya pernah menyampaikan kepada umatnya tentang bahaya fitnah ini. Kama anzara Nuh qaumahum anhu. Sebagaimana Nuh mengingatkan kaumnya tentang bahaya fitnah Dajjal ini. Nah, namun ada hal yang menarik terkait dengan hadis Rasulullah ini. Rasulullah SAW mengatakan ada satu hal terkait dengan Dajjal yang mana para nabi dan rasul tidak menyampaikannya. Artinya cuma Rasulullah yang menyampaikannya. Rasulullah SAW mengatakan, "Innahu a'war, wallahu laysa bi'awar." Sesungguhnya dia a'war dan Allah tidak a'war. Maksud dari kalimat ini menggunakan waw ataf antara dia yang a'war dan Allah yang tidak a'war. Innahu a'waru wallahu laysa bi'awar. Sesungguhnya dia pecak sebelah matanya dan Allah tidak pecak. Menggunakan waw ataf. Nah, menariknya Rasulullah SAW mengatakan dengan kalimat tadi, waw ataf di sini salah satu fungsinya selain dari menyambungkan dua kalimat menjadi satu atau dua subjek menjadi satu, itu juga bersifat mensejajarkan. Artinya bahwa akan ada sosok manusia di akhir zaman yang pecak sebelah mata kanannya dan dia mengaku Allah, sementara Allah kalian tidak pecak. Nah, maksudnya demikian. Ini salah satu takwil yang dikemukakan oleh salah seorang ulama dalam kitab hadisnya. Salah satunya adalah Imam Ibnu Katsir Al-Hafiz yang menukilkan hadis ini di dalam kitabnya An-Nihayah fil Fitan wal Malahib. Bapak Ibu rahmati Allah, salah satu hal yang juga diungkapkan terkait dengan Dajjal ini di dalam bukunya Muhammad Isa Daud, Dajjal akan muncul di segitiga bermuda, itu disebutkan bahwa keduanya pernah bertemu di segitiga bermuda. Yang menurut Muhammad Isa Daud dalam bukunya itu, bahwa di sana ada singgasana iblis yang terbuat dari cahaya, di mana 2/3-nya di bawah permukaan air, 1/3-nya di atas permukaan air. Qadarullah setelah Samiri tanda petik yang diyakini oleh beliau, salah satunya diduga kuat bahwa itu adalah Dajjal. Samiri ini sampai di segitiga bermuda dan dia bertemu dengan iblis yang ada di sana. Pertemuan itu disambut dengan sangat gembira oleh iblis yang di dalam salah satu kitab karya Ibnu Katsir disebutkan bernama Ajazil. Walaupun nama ini konon ada ulama menyebutnya Israiliyat. Bernama Ajazil. Nah, di dalam pertemuan itu ada 3 hal yang kemudian dibahas oleh mereka. Yang pertama, mereka bertekad untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Annahuma ya'taqidan ayyahdikal islama wa ummatah.
Mereka berkeyakinan dan bertekad untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Yang kedua, kedua-duanya bertekad untuk memperburuk citra Allah di hadapan manusia dan mengatakan kalau Allah ini sudah tua renta, makanya banyak berbuat kesalahan. Nah, yang ketiga, menurut klaim mereka, kesepakatan mereka di dalam buku Muhammad Isa Daud ini, Dajjal akan muncul di segitiga bermuda, dikatakan juga yang ketiga bahwa mereka akan menjadikan bangsa Yahudi sebagai bangsa pilihan. Bangsa pilihan mereka, bukannya umat Islam yang memiliki sifat-sifat buruk. Nah, tiga hal inilah yang kemudian mereka wujudkan melalui agen-agen mereka. Menarik dari apa yang disampaikan tadi oleh Muhammad Isa Daud, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mengkaji satu penjelasan di dalam tafsir Ibnu Katsir terkait dengan firman Allah surat Al-A'raf ayat ke-16. Yang ayat ini selalu menjadi kita rujukan, kita jadikan sebagai rujukan ketika kita membahas tentang propaganda iblis dan dajjal di muka bumi. Di dalam ayat ini yang Bapak Ibu saksikan, terdapat dua kata atau dua frase yang saya garis bawahi, dua jumlah yang saya garis bawahi. Yang pertama kalimat aghwaytani. Yang pertama adalah kitab Aghwaytani. Yang kedua kalimat siratal mustaqim. Ya. Nah, yang pertama di dalam ayat surat Al-A'raf ayat ke-16. Di sana ada kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala, iblis berkata, "Fabima aghwaytani, karena engkau telah menghukum aku tersesat. Perbuatanku tidak mau sujud kepada Adam ketika engkau perintahkan kepadaku, engkau hukum sebagai kesesatanku, aku terima." Ya. Kemudian dia mengatakan la aqudanna lahum siratal mustaqim. Sungguh aku akan menghalangi manusia dari siratal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Nah, di dalam ayat atau di dalam salah satu terjemahan yang digunakan oleh beberapa kitab terjemahan Quran hari ini, di sana tertulis kalimat terjemahan dari kalimat aghwaytani, yaitu menyesatkan aku. Dimana kalau kita baca dari awal, iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku. Nah, di sana ada kata-kata aghwaytani, menyesatkan aku. Terjemahan ini sekilas bagi saya pribadi ini terkesan ganjil. Karena perbuatan iblis atau iblis tersesat ada yang menyesatkan. Ya, sekali lagi iblis mengatakan, karena engkau telah menyesatkan aku. Dia mengatakan kepada seseorang yang dia telah menyesatkannya. Maka persepsi ini menganggap seolah-olah Allah yang menyesatkan iblis. Nah, ini terjemahan yang menurut saya harus kita perbaiki. Adapun terjemahan yang menurut saya pas adalah ada kalimat, karena engkau telah menghukum saya tersesat. Perbuatanku tidak mau sujud kepada Adam, engkau hukum sebagai kesesatanku, aku terima. Itu kata-kata iblis. Nah, lalu yang kedua, iblis mengatakan la aqudanna lahum siratal mustaqim. Maka sungguh aku akan menyesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Nah, selama ini kalimat siratal mustaqim memang kita pahami jalan yang lurus. Dari segi bahasa memang itu artinya, tidak salah. Namun dari segi makna, dari segi istilah, apakah itu yang dimaksudkan ajazil? Sepertinya bukan. Kalau coba kita lihat di dalam Quran surat Al-Imran ayat ke-51. Di dalam ayat itu Allah menjelaskan. Ayatnya Bapak Ibu bisa saksikan di slide. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Fa'buduh, maka sembahlah Dia. Hada siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus itu. Nah, berdasarkan ayat ini, kita bisa mendapatkan pemahaman bahwa siratal mustaqim itu adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah. Kembali kepada ayat Al-A'raf ke-16, surat Al-A'raf ayat ke-16, Allah berfirman mengutip kata-kata ajazil, iblis. Qala, iblis berkata, fabima aghwaytani, karena engkau telah menghukum aku tersesat, la aqudanna lahum siratal mustaqim. Sungguh, nah di sana ada huruf lam taukid dan nun taukid sakilah. Sungguh aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus.
Nah pertanyaannya, apa arti siratal mustaqim? Apakah maksud dari siratal mustaqim yang dikatakan Ajazil dalam ayat ini? Apakah itu berarti jalan yang lurus? Konkretnya seperti apa? Nah, kalau kita lihat di dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-51, Allah menjelaskan arti siratal mustaqim. Di dalam ayat ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Fa'buduh, maka sembahlah Dia. Hada siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus itu. Berdasarkan ayat ini juga ada kata-kata yang sama. Kalau kita buka surat Maryam ayat 36, persis sama dengan ayat yang tadi, surat Ali Imran ayat 51. Di dalam surat Maryam ayat 36 Allah juga menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Dan sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Fa'buduh, maka sembahlah Dia. Hada siratul mustaqim. Inilah siratul mustaqim itu. Oh, berarti siratul mustaqim ini mengandung maksud bahwa menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah. Bisa diistilahkan juga bahwa siratul mustaqim ini adalah tauhid. Berarti selama ini ketika kita sholat, kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku ke dalam jalanmu yang lurus, maksudnya kepada tauhid. Bimbinglah kami ya Allah, agar kami senantiasa menjadikan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan, tidak mempersekutukan Engkau, dan tidak menjadikan sosok lain sebagai Tuhan. Jadi kalau begitu, apa maksud kata Ajazil ketika dia mengatakan, la aqudanna lahum siratal mustaqim, sungguh aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ya, bisa juga kita pahami berdasarkan ayat yang tadi bahwa aku akan menjadikan sosok lain yang disembah selain Engkau. Akan ada sosok lain yang akan disembah sebagai Tuhan selain daripada Engkau. Ini yang namanya metode munasabatil ayah. Metode memahami ayat dengan keterkaitan dengan ayat-ayat yang lain. Karena fungsi satu ayat Al-Quran adalah yubayyinu ba'du ba'dan, saling menjelaskan yang satu dengan yang lainnya. Jadi Al-Quran ini adalah salah satu sistem makna, ya, satu sistem nilai. Sehingga ketika salah satu ayat dikufuri, sama dengan mengkufuri ayat yang lain, atau sama dengan mengkufuri semua ayat Al-Quran. Karena adanya keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Bapak Ibu rahmati Allah, saya ingin bercerita tentang sebuah pengalaman. Ini pengalaman yang dialami oleh seseorang yang dia mengatakan kepada saya sebelum meninggal dunia. Qadarullah, Allah menakdirkan saya bertemu dengan orang ini. Dan saya bertemu dengan anak ini, dengan pemuda ini karena saya dekat dengan ayahnya. Terakhir saya bertemu dengan ayahnya adalah pada tanggal 9 Juni yang lalu. Saya bertemu dengan ayahnya, dan ayahnya ini adalah seorang dosen dari salah satu kampus ternama di Indonesia. Dan ayahnya ini adalah seorang arsitek yang banyak memberikan penguatan kepada saya terkait dengan ceramah-ceramah saya selama ini terkait dengan hal-hal yang bersifat bau arsitektur. Qadarullah, saya diperkenalkan dengan putra sulungnya, dan putra sulungnya ini sempat saya saksikan mengalami penyakit yang berat sampai meninggal dunia. Nah, apa yang beliau saksikan, apa yang beliau ceritakan, para sekalian yang dirahmati Allah, satu kesaksian dari beliau sendiri, walaupun agak berat untuk menyampaikannya, karena pasti berita ini tidak akan membuat orang mudah percaya. Beliau bukan percaya saja, tapi beliau hakul yakin karena mengalaminya sendiri. Terkait dengan putra sulungnya yang berinisial N. Satu peristiwa besar terjadi kepada putra sulungnya yang berinisial N ini. Ketika N ini sekolah di sebuah pesantren terkenal di kota Bandung. Saat itu kelas 10. Artinya baru tahun pertama N berada di sekolah itu. Sekali lagi Bapak Ibu kita catat, ini sebetulnya ada pesan tertulisnya tapi ada di HP istri saya, di HP saya. HP-nya ada di istri saya ini. Mana istri saya? Ya. Baik, tapi saya masih hafal ceritanya Bapak Ibu. Nah, ceritanya begini.
Suatu saat N ini berkunjung ke rumah A. A ini adalah temannya N. Ketika berkunjung ke rumahnya A, di rumahnya si A sudah ada si X. Nah, si X ini adalah anggota dari sekte penyembah Dajjal. Sekali lagi Bapak Ibu. Ya. Cerita ini terkait dengan keberadaan sekte penyembah Dajjal yang ada di kota Bandung. Nah, kemudian si X ini melakukan berbagai macam atraksi yang membuat kagum si A dan si N. Salah satu atraksi yang diperlihatkan, si X ini memperlihatkan saku bajunya yang kosong. Dia perlihatkan satu bajunya yang kosong. Lalu dia keluarkan kedua tangannya. Lalu dia berbicara, sekarang akan saya keluarkan uang dari saku saya yang tadi kalian lihat kosong. Lalu dia memasukkan kedua tangannya. Dia menggerak-gerakkan kedua tangannya di saku yang kosong tadi. Maka dia keluarkan tangannya yang sudah menggenggam uang sejumlah 2 juta rupiah dalam potongan 50 ribuan, yang mana uang tadi sudah dibentuk sedemikian rupa berbentuk segitiga. Ya, jangan alergi mendengar segitiga ya Bapak Ibu. Sekali lagi, segitiga milik siapapun, termasuk milik tukang bacang. Ya, tukang bacang boleh membentuk bacangnya segitiga dan tidak tersesat dan tidak gagal akidahnya kalau dia membentuk bacang dengan membentuk segitiga. Baik. Hal itu membuat terkejut si A dan si N. Lalu si X berkata kepada keduanya, saya bisa membawa sebuah motor untuk kalian, plus diantar oleh pemiliknya langsung, jika kalian mau. Ya. Namun si A dan si N saat itu tidak menolak kepenasarannya, kalau tidak salah begitu. Maka kemudian datanglah orang tadi membawa motornya, dan ini motornya diberikan kepada si X. Itu terjadi. Nah, banyak hal dikemukakan oleh si X kepada si A dan si N yang membuat keduanya tertarik. Nah, lalu si X menawarkan kepada mereka berdua, aku bisa memberikan dan memperlihatkan sesuatu yang lebih daripada ini. Jika kalian sepakat, mari ikut aku akan pertemukan kalian dengan mereka. Nah, ajakan ini ditolak oleh si A, tapi si N menerimanya. Penasaran. Rasa penasaran yang ada dalam hati si N membuat si N tertarik dan ikut kepada si X. Tidak jauh dari pesantrennya ini. Ya, karena rumahnya ada di perumahan yang tidak jauh dari pesantren itu. Ini ceritanya begini para ustaz. Sekali lagi ya, ini saya sampaikan dari awal, kita mungkin tidak mudah percaya. Tapi demi Allah, orang ini cerita kepada saya langsung, dan saya minta izin kepada beliau untuk menceritakan kisah ini. Dan anaknya sebelum wafat, sebelum sakitnya ini bercerita juga. Dan dia bersumpah demi Allah. Bayangkan Bapak Ibu, ketika si N berada di pesantren sekalipun, tidak lantas dia selamat dari propaganda aliran-aliran sesat seperti ini, yang notabene terkait dengan fitnah Dajjal, yang intinya ingin menyesatkan manusia dari tauhid, dari siratal mustaqim. Nah, kemudian cerita berlanjut. Orang-orang di kiri kanan itu memegang tangan kanan dan tangan kiri si N. Lalu ritual itu dilanjutkan dengan ritual meminum darah aborsi. Nah, ini yang saya sampaikan. Cerita ini disampaikan oleh beberapa orang yang ex pengikut gerakan ini, yang dia sekarang masih hidup. Mereka masih hidup sekarang. Tapi saya yakin mereka dihantui oleh perasaan yang sama dengan apa yang dialami oleh si N. Lama si N berada dalam gerakan tadi, dia merasa
berubah. Seolah ada kemampuan supranatural yang dimilikinya. Salah satunya si N cerita kepada saya sebelum saya meruqyah dia. Ya. Kalau dia bisa mengetahui apa yang akan dilakukan oleh seseorang. Tidak jauh dari tempat kita ini ada satu peristiwa di mana si N itu bisa mengetahui ada seorang pencuri yang akan mencuri ke sebuah toko di tempat itu. Maka saya berlari kencang. Dengan seketika saya berlari kencang dan sampailah saya menangkap tangan si pencuri tadi. Alhamdulillah pencuri itu tidak jadi mencuri. Tapi dia memegang pisau benda tajam yang lalu dia tusukkan ke tubuh saya. Saya kaget ketika saya menyaksikan tubuh saya kebal, tidak terkena. Walaupun ditusuk, tapi tusukan itu tidak mempan. Menusuk ke perut saya, tapi dia dicabut, kemudian normal kembali. Saya tidak percaya dengan apa yang saya alami, tapi itu yang terjadi. Maka dalam waktu singkat, si pencuri ini berjongkok dan meminta ampun kepada saya, kata si N. Orang-orang menyaksikan peristiwa itu, maka si N menyuruh pencuri tadi pergi. Lama berada di kelompok ini, si N gelisah dan dia merasakan tidak nyaman karena selalu dibuntuti. Hingga akhirnya si N meminta ingin keluar dari kelompok atau dari sekte ini. Dia berkata kepada jin yang selalu mengikutinya bahwa saya akan keluar dari kelompok ini, termasuk kepada si X. Lalu si X berkata, kamu tidak bisa keluar dari sekte ini kecuali kamu akan dibunuh oleh pengikut dari sekte ini. Apapun risikonya, saya akan tetap keluar. Kamu bisa keluar tanpa dibunuh. Bagaimana caranya? Pakai kalung salib ini. Maka dipakailah kalung salib tadi, dan dia menyatakan keluar dari kelompok tadi. Barulah Bapak sekalian, kalung salib ini pun dipakai ketika si N ini sekolah di pesantren itu. Terjadilah peristiwa yang membuat dia ketahuan. Apa peristiwanya? Ketika satu pelajaran tertentu, ya apakah pelajaran olahraga, kalau tidak salah pelajaran olahraga saat itu, salibnya keluar. Dan ketika salibnya keluar, ustadznya kaget menyaksikan si N menggunakan salib. Allahu Akbar. Apa yang kamu lakukan? Sini. Ini kalung apa? Ini kalung salib. Si N kaget ketika ketahuan dia memakai kalung salib. Maka dipanggillah orang tuanya, dan itu dianggap sebagai sebuah kenakalan. Nah, orang tuanya ini adalah teman saya, yang tadi dikatakan dosen salah satu universitas ternama di Kota Bandung, dan ini seorang arsitek. Maka diperingatkan dan dikasih teguran, si N masih bisa sekolah di pesantren ini. Barulah para sekalian berjalan demi waktu berjalan terus. Dia pun lulus dari dari pesantren ini, dan dia kuliah di ITB. Barulah Allah berhasil memberikan hidayah, maksudnya Allah memberikan hidayah padanya, dan dia berhasil melalui peristiwa demi peristiwa. Ringkas cerita, si N ini mengalami sakit parah. Di sela-sela sakit parahnya inilah dia terus terang kepada ayahnya tentang apa yang terjadi. Ketika dia terus terang, dia takut merundukkan pandangannya. Kenapa? Ada sesuatu mengawasi saya. Sesuatu mengawasi saya di jendela, takut. Seekor kelelawar besar. Ayahnya ketika melihat, aku tidak melihat apapun, kata ayahnya. Tapi saat itu ayahnya cerita bahwa di situ merasakan aura yang tidak sedap di ruangan itu. Maka aku, kata ayahnya, maka saya memegang ubun-ubun anakku ini dan aku meruqyahnya. Aku membaca ayat kursi dan trikul, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Alhamdulillah dia bisa kembali tenang, lalu dia cerita. Dan inilah yang dia ceritakan Bapak Ibu. Kisah kalau dia pernah mengikuti sekte penyembah Dajjal yang kerap kali melakukan ritual rutin, yang satu ritualnya adalah meminum darah aborsi. Yang cerita seperti ini bukan satu orang, kepada saya pribadi, demi Allah. Dan saya bisa mempertemukan Bapak dengan orang lain yang sempat bercerita pada saya. Sekarang orang ini sudah hijrah, sekarang bersama-sama kami, bahkan beliau menjadi pemimpin sebuah kajian majelis taklim di Kota Bandung. Bapak Ibu rahmati Allah, ini adalah satu cerita
dari sekian banyak orang yang menjadi korban dari peristiwa ini. Ya. Saya sempat dipanggil oleh ayahnya untuk meruqyah si N ini. Saya meruqyah si N, lalu si N cerita pada saya bertanya pada saya tentang Dajjal, tentang Yesus Kristus, tentang abang Kristen, dan tentang fitnah Dajjal. Saya banyak cerita kepada dia dan saya tidak menyangka kalau itu pertemuan yang terakhir. Tidak lama penyakitnya makin parah dan sampai berita kepada saya kalau beliau meninggal dunia. N ini meninggal dunia. Cerita ini menjadi satu bukti yang kuat, testimoni yang kuat bahwa Dajjal dengan fitnahnya itu ada. Intinya ini merupakan sebuah invasi ideologi yang mengancam siapapun, terutama kita umat Islam. Mobil khusus kepada anak-anak remaja. Maka lewat majelis ini, saya berpesan khusus bagi pribadi saya sendiri, dan juga bagi Bapak Ibu jamaah sekalian yang sama-sama hadir, untuk waspada dengan keberadaan sekte ini. Bapak Ibu bisa mempelajari beberapa buku, ya. Sudah waktunya sudah habis. Ada beberapa buku yang Bapak Ibu bisa menemukan kisah ini di dalamnya, tapi versi seorang non-Muslim. Bapak Ibu silakan baca buku Codex Magica. Bisa saya tunjukkan, tapi saya nggak gerak ya. Di dalam buku ini Bapak Ibu bisa menemukan cerita persis seperti apa yang saya sampaikan, tapi versi mereka dari seluruh dunia, Bapak Ibu. Bukunya yang ini. Maka Bapak Ibu akan menemukan keberadaan sekte ini dalam ruang lingkup yang lebih luas. Bukan hanya orang-orang Islam, tapi di dalamnya terdapat orang-orang non-Muslim yang lebih banyak. Bahkan Bapak Ibu akan kaget, kita akan kaget melihat bahwa ternyata di antara mereka yang menjadi bagian dari sekte ini adalah para pemimpin negara di seluruh dunia, para elit global, para bankir dunia dari Yahudi, bahkan pejabat-pejabat penting di seluruh dunia. Dan saya mendapati hal ini ada di Indonesia. Ya, ini yang membuat saya kaget. Ini fakta bahwa sistem mereka sudah ada di Indonesia, hatta di kota Bandung, Bapak. Korbannya tadi CN ini. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, Bapak sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk tetap istiqomah dengan tauhid kita, tidak tertipu dengan propaganda iblis dan dajjal, dan Allah bisa memperlihatkan kepada kita mana hak dalam wujud hak yang sesungguhnya, dan kita diberikan kekuatan untuk meninggalkan sejauh-jauhnya. Dan kita berharap juga Allah memperlihatkan pada kita kebatilan dalam wujud kebatilan yang sesungguhnya, dan Allah memberikan pada kita kekuatan untuk menjauhinya sejauh-jauhnya. Ya, pelajari sebagaimana pesan Rasulullah SAW, surat Al-Kahfi 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi itu 10 ayat pertama. Dalam riwayat Imam Abu Dawud itu 10 ayat terakhir. Artinya kedua-duanya bagus untuk kita pelajari, kita pahami ayatnya dan kita pahami maknanya, lalu kita amalkan. 10 ayat pertama surat Al-Kahfi ini terkait dengan fitnah Dajjal tempo dulu. Dan kalau kita pelajari makna 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi, ini akan terkait dengan fitnah-fitnah Dajjal di zaman kita. Ya, saya tutup dengan hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, Man qara'a asra ayatin min awali suratil kahfi usima anid dajjal. Barang siapa yang membaca, tentunya memahami dan mengamalkan 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, dalam riwayat Abu Daud 10 ayat terakhir, usima anid dajjal, dia akan dilindungi, akan terlindung dari fitnah dajjal. Mudah-mudahan 20 ayat dari surat Al-Kahfi yang kita pelajari tadi akan membukakan mata batin kita, mata hati kita dan mata pikir kita untuk melihat mana fitnah Dajjal yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan dengan hal itu kita terhindar dari fitnah Dajjal dan kita pun akan terhindar dari Dajjalnya itu sendiri.
Demikian barangkali dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari kudapan saya pribadi dan saya beristighfar pada astagfirullahalazim. Ya, ini satu referensi lain. Bapak Ibu bisa baca juga 4 buku yang lain untuk menguatkan buku yang tadi. Yang paling atas ada buku Jionisme karya Jeta Maulani, dan saya pernah beberapa kali berguru pada beliau sampai beliau pun meninggal dunia. Yang di sebelah sini ya. Itu ada buku The Diary of Dajjal. Ini adalah film yang dibukukan karya Noriega dan Arsenar, 2 Muslim dari Amerika Serikat. Yang tengah tentang simbol-simbol Illuminati di Arab Saudi. Ya, jangan lekas bangga dengan Saudi Arabia, karena ada beberapa hal yang kita perlu cermati juga. Dan sebelah sebelah kiri layar itu ada buku Muhammad Isa Daud. Ini untuk menguatkan buku yang terakhir, ya, Codex Magica. Dan Bapak juga bisa memahami, bisa membaca kisah tentang Codex Alimentarius. Yang ini berbau tentang fitnah Dajjal, propagandanya dalam bidang makanan dan obat-obatan. Suatu saat kita akan kaji tentang Codex Alimentarius jika Allah menakdirkan kita bertemu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang benar dari Allah, yang salah kudapan saya pribadi dan saya beristighfar astagfirullahaladzim. Dan Allah yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.